Dalam dunia mistik Jawa, ada rahasia besar yang jarang diungkap kepada sembarang orang. Rahasia tentang weton pahing, salah satu weton yang diyakini menyimpan energi spiritual paling kuat. Bagi sebagian orang, pahing hanyalah hari pasaran biasa. Tapi dalam kitab primbon kuno, hari pahing disebut sebagai hari kelahiran para penarik rezeki. Orang-orang yang dilahirkan dengan penjaga gaib tak terlihat, yang disebut tuyul pelindung rezeki. Sejak zaman para leluhur Majapahit hingga masa Mataram, para empu dan ahli tirakat selalu memperingatkan. Sapa sing lahir dina pahing, dheweke ora dhewekan. Artinya, orang yang lahir pada hari pahing tidak pernah sendirian. Ada makhluk halus yang mengikuti langkah hidupnya, bukan untuk menakuti, tapi menuntun jalan rezekinya. Energi weton pahing mengandung perpaduan dua unsur besar, api dan angin. Api adalah simbol semangat, keberanian, dan kekuatan memimpin. Sedangkan angin melambangkan intuisi, kelincahan, dan kemampuan menembus batas logika. Ketika dua unsur ini menyatu, terciptalah aura rezeki yang berputar, seperti pusaran energi yang terus menarik keberuntungan dari segala arah. Itulah sebabnya, banyak orang pahing yang terlihat biasa saja, tapi rezekinya luar biasa. Mereka kadang tidak sadar bahwa di balik keberhasilan dan kelancaran hidupnya, ada energi penjaga yang bekerja diam-diam di alam halus. Makhluk ini bukan tuyul pencuri seperti yang sering diceritakan di kisah seram, melainkan roh pelindung rezeki yang ditugaskan oleh leluhur mereka. Konon, di setiap garis keturunan pahing, selalu ada satu roh anak kecil yang menjadi simbol kesucian dan kelimpahan. Roh inilah yang disebut tuyul putih pelindung rezeki. Ia tidak mengambil, tetapi menolak segala energi kemiskinan yang datang kepada pemiliknya. Ia menjaga agar rezeki yang telah menjadi hak seseorang tidak dicuri oleh nasib buruk atau niat jahat orang lain. Dalam dunia primbon, tuyul pelindung bukan berarti memelihara makhluk, melainkan memiliki getaran leluhur yang sangat kuat. Energi itu muncul karena weton pahing seringkali menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia kasat mata. Mereka peka, punya intuisi tajam, dan sering mendapat tanda-tanda gaib yang sulit dijelaskan dengan logika. Orang Jawa dulu percaya, jika seseorang lahir di hari pahing, maka sejak kecil ia membawa suking rejeki, yaitu tali gaib yang mengikat dirinya dengan sumber rezeki dari bumi dan langit. Selama hidupnya, tali itu akan dijaga oleh sosok tuyul pelindung yang tak kasat mata, ibarat penjaga harta yang tersembunyi di dalam jiwa. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, orang pahing yang hidupnya selalu selamat meski berada dalam kesulitan. Saat hampir bangkrut, tiba-tiba datang pertolongan. Saat rezeki seret, ada jalan terbuka. Inilah tanda bahwa tuyul pelindung rezekinya sedang bekerja. Namun, tidak semua orang pahing bisa merasakan hal ini. Energi pelindung hanya akan aktif bila sang pemilik menjaga niat, jujur, dan bersih hatinya. Karena tuyul pelindung bukan makhluk jahat, tapi penjaga dari dunia leluhur yang hanya datang pada jiwa yang tenang dan penuh syukur. Itulah sebabnya, rahasia besar tentang weton pahing selalu dijaga ketat oleh para leluhur. Tidak semua orang boleh tahu, sebab bila disalahgunakan, energi ini bisa berubah arah, bukan lagi pelindung, tapi malah menjadi penghalang rezeki. Jadi, bila kamu lahir di hari pahing, sadarilah bahwa kamu memiliki warisan spiritual luar biasa. Kamu tidak sendirian. Ada kekuatan halus yang berjalan bersama langkahmu. Dan selama kamu hidup dalam niat baik, tuyul pelindung rezekimu akan terus menjaga, menuntun, dan membuka jalan menuju kemakmuran sejati. Dalam kitab kuno Betal Jemur ada makna dan beberapa manuskrip primbon dari masa Demak. Disebutkan bahwa setiap hari pasaran memiliki penjaga spiritualnya sendiri. Hari pahing dikenal sebagai hari yang dinaungi oleh roh penuntun rezeki, yang dalam bahasa halus disebut bocah alit pengayom bandha, artinya anak kecil penjaga kekayaan. Tuyul pelindung dari weton pahing bukan makhluk hasil pemanggilan atau pesugihan. Ia sudah melekat sejak kelahiran, hadiah dari alam leluhur. Saat seseorang lahir di hari pahing,
roh penjaga itu akan menempel pada aura kelahirannya, mengikuti dari bayi hingga dewasa. Dalam dunia batin Jawa, setiap kelahiran membawa penumpang sukma, yaitu energi halus yang berasal dari dunia arwah suci. Untuk orang Pahing, penumpang sukma itu berwujud roh anak kecil, murni, tidak berambisi, dan hanya memiliki satu tugas, menjaga keseimbangan rezeki pemiliknya. Konon, pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Pahing, energi tuyul pelindung ini paling aktif. Para orang tua dulu sering melihat tanda-tanda aneh di rumah orang Pahing, suara langkah kecil, koin jatuh sendiri, atau hembusan angin lembut di tengah malam. Itu bukan gangguan, tapi pertanda sang pelindung sedang bekerja. Tuyul pelindung tidak mencuri rezeki orang lain, melainkan mengembalikan hak rezeki yang seharusnya menjadi milik pemilik weton Pahing. Ia akan menolak energi iri, sihir, atau nasib buruk yang mencoba menutup pintu keberuntungan. Oleh karena itu, banyak orang Pahing yang meski tak kaya raya secara instan, selalu hidup berkecukupan dan jarang kekurangan. Ada pula cerita dari seorang sesepuh di Gunung Lawu yang mengatakan, wong sing lahir dina Pahing ikun duweni bocah gaib sing enja emas lan perak ing alam alus. Artinya, orang yang lahir di hari Pahing dijaga oleh roh anak kecil yang menjaga emas dan perak di dunia gaib. Namun, tuyul pelindung ini tidak suka keangkuhan. Jika pemilik weton Pahing mulai sombong, pelit, atau menghina orang kecil, maka energi pelindung itu akan pergi. Biasanya ditandai dengan datangnya kesialan beruntun, uang sulit masuk, usaha tersendat, dan mimpi buruk yang berulang. Itu pertanda tuyul pelindung merasa tidak dihormati lagi. Sebaliknya, bila pemilik weton Pahing rajin bersedekah dan menolong sesama, maka sang pelindung akan bekerja dengan penuh semangat. Ia akan membuka jalan dari arah tak terduga, uang datang dari orang lain, bisnis tumbuh pesat, dan keberuntungan seperti tak ada habisnya. Energi pelindung ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ia hadir lewat intuisi kuat, mimpi yang membawa pertanda, dan hati yang tenang setiap kali menghadapi masalah. Kadang orang Pahing merasa selalu ditolong, padahal ia tak tahu oleh siapa. Itulah kerja halus sang tuyul pelindung. Leluhur Jawa menyebut energi ini sebagai Sangkan Paraning Bandha, asal dan tujuan rezeki. Rezeki bukan sekadar uang, tapi juga keselamatan, ketenangan, dan kelapangan hati. Selama energi tuyul pelindung itu seimbang, maka hidup orang Pahing akan terus dalam kelimpahan dan keberkahan. Jadi, bila kamu lahir di hari Pahing, bersyukurlah. Kamu membawa anugerah yang tak ternilai, penjaga rezeki yang setia, yang diwariskan oleh leluhur untuk menjaga agar hidupmu tak pernah kekurangan. Tapi ingatlah selalu, kekuatan ini bukan untuk keserakahan, melainkan untuk berbagi dan menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Tidak semua orang Pahing menyadari bahwa dirinya membawa tuyul pelindung rezeki. Energi ini begitu halus, bekerja di balik layar kehidupan, seolah tak terlihat namun selalu meninggalkan tanda. Dalam ilmu primbon kuno, disebutkan bahwa orang Pahing yang memiliki pelindung aktif akan menampakkan 3 ciri utama, dari aura tubuh, jalan hidup, dan mimpi-mimpi yang dialaminya. Ciri pertama adalah tangan dingin pembawa berkah. Orang Pahing yang dijaga tuyul pelindung akan mudah membuat apapun yang disentuhnya menjadi sumber rezeki. Usaha kecil tiba-tiba berkembang, barang dagangan cepat laku, bahkan ketika ia membantu orang lain, rezekinya justru makin lancar. Inilah yang disebut daya tuh rejeki. Kemampuan alami menarik keberuntungan tanpa disadari. Kadang ia sendiri bingung, mengapa hasilnya selalu melebihi perkiraan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantu dari balik tabir dunia. Ciri kedua adalah mimpi-mimpi gaib bertanda rezeki. Pemilik weton Pahing sering bermimpi tentang anak kecil, air jernih, koin berkilau, atau rumah lama yang diterangi cahaya. Dalam tafsir primbon, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan tanda bahwa tuyul pelindung sedang bekerja. Anak kecil dalam mimpi melambangkan sang pelindung, air jernih melambangkan kebersihan hati,
dan cahaya rumah lama menggambarkan restu leluhur. Mimpi itu biasanya diikuti kejadian nyata, seperti datangnya tamu membawa kabar baik, rezeki tak terduga, atau perasaan damai luar biasa keesokan harinya. Ciri ketiga adalah keberuntungan tanpa logika. Seringkali, orang Pahing selamat dari situasi genting dengan cara yang aneh. Hampir kecelakaan tapi tiba-tiba ada yang menolong. Hampir rugi tapi justru untung besar. Atau mendapatkan kesempatan emas tanpa rencana. Semua ini terjadi karena energi pelindungnya menolak malang yang seharusnya menimpa. Ia seperti memiliki benteng gaib yang menepis kesialan dan menarik energi positif. Namun, ada juga tanda batin yang lebih halus. Orang Pahing yang dijaga pelindung rezeki biasanya memiliki tatapan mata teduh, langkah ringan, dan tidak mudah marah. Mereka memancarkan ketenangan, dan orang lain sering merasa nyaman berada di dekatnya. Bahkan tanpa bicara banyak, mereka mampu menularkan semangat dan rasa yakin kepada orang sekitar, karena auranya membawa getaran energi bumi dan leluhur. Dari sisi spiritual, tuyul pelindung ini tidak seperti makhluk yang berwujud fisik. Ia adalah manifestasi energi leluhur yang mengambil bentuk anak kecil, melambangkan kemurnian dan niat baik dalam mencari rezeki. Semakin bersih niat pemiliknya, semakin kuat pula daya kerja sang pelindung. Tapi jika pemiliknya mulai tamak, sombong, atau melupakan asalnya, maka pelindung ini akan berangsur menghilang. Banyak kisah di desa-desa Jawa yang menyebutkan bahwa orang Pahing bisa tahu saat pelindungnya menjauh. Biasanya muncul pertanda seperti uang sering hilang, dagangan sepi, atau sering bermimpi dikejar anak kecil menangis. Jika itu terjadi, orang tua dulu menyarankan untuk bersedekah, membersihkan rumah dengan kembang 7 rupa, dan membaca doa leluhur agar energi kembali seimbang. Jadi, jika kamu lahir di weton Pahing, amati hidupmu dengan saksama. Mungkin keberuntungan yang sering datang tanpa sebab bukanlah kebetulan, melainkan tanda bahwa ada makhluk kecil suci dari alam leluhur yang sedang menjagamu. Selama kamu hidup dengan hati jujur dan berbagi dengan sesama, maka pelindung itu akan tetap setia di sisimu, menuntun langkah menuju kelimpahan yang sejati. Kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Begitu pula dengan mereka yang lahir di weton Pahing. Energi tuyul pelindung rezeki bukan sesuatu yang bisa dipakai semaunya. Ia ibarat makhluk suci yang setia hanya kepada pemilik yang berperilaku baik. Sekali dilanggar, energi itu akan menjauh, bahkan bisa berubah menjadi pembawa kesialan. Dalam catatan Primbon Jawa Serat Jatimurti, disebutkan ada 4 pantangan utama yang wajib dijaga oleh orang weton Pahing bila ingin tetap dijaga oleh tuyul pelindung rezekinya. 1. Jangan menghinakan anak kecil. Karena pelindung rezeki berwujud roh anak kecil, maka menghina atau menyakiti anak kecil sama saja dengan melukai energi pelindungmu sendiri. Orang tua Jawa percaya, bila orang Pahing marah atau menghardik anak kecil tanpa sebab, maka dalam 7 hari rezekinya akan tersendat. Energi pelindung akan murka, sebab simbol kesuciannya telah dilecehkan. 2. Jangan menolak tamu malam hari tanpa sebab. Dalam beberapa kisah mistik, tamu tak dikenal yang datang pada malam Jumat bisa jadi utusan dari alam halus, membawa pesan dari sang pelindung. Menolak tamu seperti itu secara kasar bisa membuat energi rezeki tertutup. Para leluhur selalu berkata, "Nampa tamu iku nampa berkah." Menerima dengan sopan meski sebentar akan menjaga hubungan baik antara dunia nyata dan gaib. 3. Jangan menaruh uang di lantai. Untuk orang weton Pahing, uang bukan sekadar benda, tapi simbol energi rezeki yang dijaga oleh pelindung gaib. Menaruh uang di lantai dianggap tidak menghormati energi rezeki dan bisa membuat tuyul pelindung enggan mendekat. Sebaiknya simpan uang dengan rapi dan bersih, agar vibrasinya tetap tinggi dan disukai oleh energi pelindung. 4. Jangan sering mengeluh atau berkata miskin. Kata-kata memiliki daya magis. Ketika seseorang Pahing terlalu sering mengeluh, "Aku miskin, aku sial," maka ia tanpa sadar memutus jalur komunikasi batin dengan pelindung rezekinya. Energi tuyul pelindung bekerja berdasarkan getaran syukur dan keyakinan. Semakin sering ia mendengar ucapan negatif,
semakin jauh ia pergi. Oleh karena itu, orang Pahing disarankan selalu berbicara dengan nada syukur. Ucapkan, Alhamdulillah, rezeki lancar. Meski sedikit, karena kata itu akan menguatkan energi spiritual yang mengikat dirinya dengan Sang Pelindung. Di luar 4 pantangan itu, ada satu hal lagi yang sering dilupakan, menjaga kebersihan rumah dan hati. Tuyul pelindung tidak suka tempat kotor, rumah berantakan, atau hati penuh dengki. Ia adalah makhluk bersih yang hidup di ruang spiritual terang. Jika rumah pemiliknya penuh emosi negatif, maka pelindung itu memilih menjauh. Primbon kuno juga mencatat, bila orang Pahing ingin memulihkan hubungan dengan pelindung rezekinya, lakukan ritual kecil dengan niat suci, nyalakan dupa melati, ucapkan doa, dan taburkan kembang setaman di pojok rumah sambil berkata pelan, "Mugi rezekiku tansah lancar, energi pangayomku ora adoh saka aku. Semoga rezekiku selalu lancar, dan pelindungku tak menjauh dariku." Dengan begitu, hubungan batin antara manusia dan energi leluhur akan pulih kembali. Karena sejatinya, tuyul pelindung bukan makhluk asing. Ia adalah warisan roh suci dari garis darahmu sendiri, penjaga yang hanya akan setia pada jiwa yang tahu cara menghormati. Banyak orang Pahing yang hidupnya sebenarnya sudah dilindungi oleh energi gaib leluhur, tetapi mereka belum sadar atau belum mengaktifkannya secara batin. Tuyul pelindung rezeki bukan makhluk yang bisa dipanggil dengan mantra, tapi energi spiritual yang hanya menyatu bila hati dan niat pemiliknya selaras. Dalam ilmu kejawen, proses mengaktifkan energi pelindung disebut nyawiji, menyatukan getaran manusia dengan dunia halus. Proses ini tidak berbahaya, tidak memerlukan pesugihan, dan sama sekali tidak melibatkan pemujaan makhluk, melainkan membersihkan diri agar bisa disinari energi pelindung yang sudah ada sejak lahir. Langkah pertama yang paling penting adalah puasa mutih 1 hari di malam Jumat Pahing. Puasa ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk mengangkat kabut energi kotor yang menempel di tubuh spiritual. Puasa mutih berarti tidak makan apapun kecuali air putih dan nasi putih polos. Tujuannya sederhana, menyamakan getaran antara tubuh jasmani dan energi putih Sang Pelindung. Langkah kedua dilakukan setelah maghrib, saat alam sedang tenang dan batas dunia halus mulai terbuka. Nyalakan dupa melati atau kemenyan putih, duduk bersila di tempat tenang, lalu ucapkan niat dengan suara lembut. Kulo nyuwun pangayoman Sang Pelindung rejeki, mugi tansah pinaringan lancar, slamet, lan berkah. Artinya, saya memohon perlindungan dari penjaga rezeki, semoga selalu diberi kelancaran, keselamatan, dan keberkahan. Ketika dupa mulai mengepulkan asap tipis, pejamkan mata, dan bayangkan cahaya emas menyelimuti tubuhmu dari kepala hingga kaki. Visualisasikan ada sosok kecil bercahaya putih tersenyum di hadapanmu. Ia adalah simbol energimu sendiri, Sang Tuyul Pelindung yang sejak lahir telah bersamamu. Jangan takut, jangan ragu, karena energi ini berasal dari leluhur yang penuh kasih, bukan makhluk asing. Langkah ketiga adalah meletakkan uang logam atau kepingan emas kecil di bawah bantal saat tidur. Dalam primbon, benda itu disebut tumbal rejeki bersih, bukan persembahan, tapi simbol penghormatan terhadap energi kekayaan yang dijaga oleh Sang Pelindung. Ketika kamu tidur, alam bawah sadar akan menyatu dengan energi bumi dan roh leluhur, memperkuat daya tarik rezeki di hari-hari berikutnya. Beberapa orang yang menjalankan ritual ini dengan tulus melaporkan perubahan luar biasa. Usaha yang semula sepi menjadi ramai. Tawaran kerja atau bisnis muncul tiba-tiba. Dan yang paling penting, hati menjadi lebih tenang, seolah hidup terasa lebih ringan. Itulah tanda bahwa energi tuyul pelindungmu sudah bangkit, mulai bekerja di alam halus untuk membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Namun, ritual ini tidak akan berhasil bila dilakukan dengan niat serakah. Energi pelindung hanya menyatu dengan hati yang bersih dan rendah hati. Bila niatmu hanya untuk kaya mendadak, hasilnya justru bisa berbalik. Rezeki menjauh, hidup terasa berat, dan batin tidak tenang. Karena dalam hukum spiritual Jawa, niat adalah doa yang paling jujur.
Sesepuh Jawa dahulu berkata, "Tuyul pelindung iku dudu sing digoleki, nanging sing kudu dijerumeti." Artinya, pelindung rezeki bukan sesuatu yang harus dicari, tapi harus dijaga. Jadi, lakukan ritual ini dengan rasa hormat dan syukur. Jangan pernah memanggil roh, jangan gunakan mantra asing, cukup bersihkan hati dan haturkan doa tulus. Karena sesungguhnya, energi pelindung itu tidak berada di luar dirimu. Ia hidup di dalam jiwamu sendiri, sebagai pantulan dari kasih sayang leluhur yang selalu ingin melihat keturunannya hidup makmur, selamat, dan berkah. Banyak orang tidak tahu bahwa di balik keberuntungan orang-orang berweton pahing, ada garis takdir besar yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tuyul pelindung rezeki bukan sekadar penjaga kekayaan pribadi, tapi penjaga keseimbangan hidup, yang memastikan pemiliknya selalu berada di jalur berkah, bukan keserakahan. Dalam pandangan spiritual Jawa, seseorang yang lahir di hari pahing membawa beban dan anugerah sekaligus. Beban, karena ia mudah menarik energi negatif bila tidak menjaga hati. Anugerah, karena ia bisa menjadi magnet rezeki dan penolong banyak orang bila hidupnya digunakan dengan niat baik. Makhluk pelindung yang menyertai orang pahing bukan hanya tuyul dalam arti roh kecil, melainkan energi leluhur yang berbentuk cahaya kehidupan. Ketika seseorang pahing berbuat baik, sedekah, menolong orang lain, energi itu membesar dan menjelma menjadi pelindung kuat. Namun, bila ia egois, pelindung itu mengecil dan pergi. Itulah sebabnya, banyak orang pahing yang dulunya kaya tiba-tiba jatuh miskin, bukan karena sial, tapi karena pelindungnya pergi akibat perilaku yang salah. Sesepuh Tanah Jawa percaya bahwa energi pelindung yang aktif akan menurun 7 turunan. Jika seseorang pahing menjaga hidupnya dengan tulus dan rajin berbagi, maka anak cucunya akan menikmati dampak keberkahannya. Sebaliknya, bila ia menyalahgunakan kekuatan itu, 7 keturunan berikutnya bisa kehilangan cahaya rezeki dari garis darahnya. Itu sebabnya, orang tua dulu selalu berkata, ngajeni rejeki, tegese ngajeni leluhur. Menghormati rezeki berarti menghormati leluhur yang memberinya. Dalam hidup, orang pahing sering dihadapkan pada 2 pilihan besar, menjadi pengumpul kekayaan untuk diri sendiri, atau menjadi sumber rezeki bagi banyak orang. Bila ia memilih jalan kedua, energi pelindungnya akan berubah menjadi sangat terang, mengundang keberkahan luar biasa. Rezekinya tidak pernah habis, karena semakin banyak ia memberi, semakin besar pula daya tarik spiritualnya. Di masa modern ini, banyak yang menertawakan hal-hal seperti ini, menganggap primbon dan energi leluhur hanya mitos. Tapi sesungguhnya, primbon adalah cermin dari kearifan batin Jawa, yang menyatukan manusia dengan alam dan arwah penjaganya. Semua yang hidup saling terhubung, dan rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil dari keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Maka, jika kamu lahir di weton pahing, sadarlah bahwa kamu adalah penjaga pintu rezeki keluarga. Jangan hanya mengejar uang, tapi jagalah keseimbangan hidupmu. Bersyukurlah, bantu orang lain, dan jangan pernah sombong pada apa yang kamu punya. Karena saat kamu berbagi, tuyul pelindung rezekimu akan semakin bersinar, melindungi dirimu, keluargamu, dan keturunanmu hingga 7 turunan ke depan. Dan di akhir perjalanan hidup nanti, ketika semua harta dunia sirna, hanya satu yang tersisa, energi terang leluhur yang terus hidup dalam nama dan amal kebaikanmu. Itulah makna sejati dari kekayaan bagi orang yang lahir di weton pahing. Kalau kamu lahir di weton pahing, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Apakah kamu sering mendapat rezeki tak terduga? Klik like kalau kamu percaya energi leluhur Jawa masih bekerja sampai hari ini. Share biar semakin banyak orang tahu rahasia besar weton pahing. Dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah mistik Jawa berikutnya.